Karakter ini bernama Baron, sosok beruang madu coklat yang ceria dan penuh kejutan. Kamu bisa memainkan karakter ini dalam sebuah game open world berjudul Super Bear Adventure, permainan asal Perancis yang telah didownload lebih dari 100 juta kali di seluruh dunia. Kombinasi antara dunia penuh warna dengan petualangan yang memukau membuat Super Bear Adventure memiliki puluhan juta pemain aktif setiap bulannya. Tak heran, sejak dirilis pada tahun 2017 silam, game ini masih terus dibahas di mana-mana. Tapi tahu nggak, di balik karakter yang imut penuh warna ini, ternyata Super Bear Adventure diangkat dari kisah nyata. Ada sebuah cerita kelam yang melatar belakangi dibuatkannya permainan ini. Gila, nggak nyangka banget. Ayo jawab, 8 ditambah 8 hasilnya berapa? Katanya cuma 5% orang aja yang berhasil menjawab. Buruan like video ini sekarang, terus komen sudah bang, jawabannya sekian. Kalau jawabanmu benar, entar namamu kucatat buat dapat hadiah. Di awal permainan, kamu akan diperlihatkan mengenai kisah mula-mula dari permainan Super Bear Adventure. Di situ bercerita bahwa ada sebuah negara hewan yang sangat makmur, dipimpin oleh ratu lebah cantik yang menyayangi semua hewan-hewan, terlepas apapun spesiesnya. Ratu ini tidak membeda-bedakan hewan dan bertindak adil ke semua rakyatnya. Namun suatu hari, entah mengapa lebah-lebah ini menciptakan sebuah madu beracun berwarna ungu. Karena banyak hewan yang suka memakan madu, alhasil mereka semua berubah menjadi sosok berbeda yang tidak bisa dikendalikan. Hewan-hewan ini menjadi jahat dan suka mencelakai hewan lainnya. Beruntung hanya spesies beruang di negeri tersebut yang tidak menerima dampak setelah mengkonsumsi madu ungu. Oleh karena itu, seluruh pasukan lebah menangkap para beruang dan menyebarkannya ke banyak desa berbeda agar tidak memberontak. Tugas kita sebagai pemain adalah mengontrol Baron, berpetualang di setiap desa sambil menyelamatkan seluruh teman beruang kita yang ditangkap. Alasan Baron tidak ditangkap adalah karena dia sedang tertidur di bawah pohon saat penyerangan pasukan lebah terjadi di desanya. Terdapat beberapa tempat yang harus dieksplorasi: desa beruang, desa kura-kura, desa salju, padang gurun, rumah raksasa, dan yang terakhir ada sarang lebah. Setiap tempat tersebut terdapat teman-teman beruang yang dikurung. Kita harus berpetualang di sana, menyelamatkan semua beruang, lalu mengalahkan mini boss di setiap desa. Pada akhirnya Baron berhasil menuju sarang lebah, tempat di mana ratu lebah memerintah dan pabrik madu ungu berada. Kita akan melihat betapa mengerikannya tempat memproduksi madu ungu tersebut dalam pabrik yang berada tepat di dalam sarang lebah. Ternyata biang keroknya adalah seekor beruang ungu. Dia adalah kakak dari Baron, sosok mengerikan yang membawa sebuah artefak untuk mempengaruhi pikiran hewan lain. Ratu lebah yang selama ini baik ternyata dipengaruhi oleh beruang ungu tersebut menggunakan artefak miliknya agar memerintah seluruh pasukan lebah madu menciptakan madu ungu beracun, lalu disebar ke seluruh negeri. Apabila seluruh hewan mengkonsumsi madu ungu tersebut dan terinfeksi, maka beruang ungu dapat dengan mudah menguasai dunia. Baron terpaksa melawan ratu lebah lalu mengalahkannya. Dilanjut juga dengan mendorong beruang ungu jatuh hingga meledakkan sarang beserta pabrik madu ungu beracun di dalamnya. Kemenangan Baron ini disambut baik oleh ratu lebah. Seluruh negeri hewan merayakan kemenangan tersebut. Ayo teman-teman jawab jujur, apakah kamu sudah pernah menamatkan game Super Bear Adventure ini sebelumnya? Pada mulanya Super Bear Adventure hanya bisa dimainkan secara solo, namun di update terbarunya kita bisa mengajak teman kita bermain bersama dengan fitur multiplayer. Komen setuju bang kalau kamu kepingin Elprana ngajakin kita semua mabar Super Bear Adventure. Setelah menamatkan game ini, memang sudah tidak ada misi lagi atau cerita lain lagi yang berarti, tapi kita bisa mengumpulkan stiker dan mengkoleksinya untuk menambah value karakter Baron. Sekarang Elprana akan mencoba menjelaskan mengenai kisah nyata dan referensi asli mengenai game ini. Tahukah kamu bahwa madu ungu beracun yang dibuat oleh para pasukan lebah ternyata benar-benar ada di dunia nyata? Lebah madu secara genetik memang tidak secara langsung menciptakan madu yang beracun, karena faktanya madu merupakan
sumber makanan paling sehat di dunia. Tapi ada sebuah zat unik yang dapat membuat sebuah madu menjadi beracun. Itu adalah gryanotoksin, sebuah zat kimia berbahaya yang berasal dari nektar bunga Greana, yakni bunga cantik berwarna merah keunguan yang sering ditemukan di Perancis dan juga Jepang. Nektar dari bunga tersebut mengandung gryanotoksin yang mampu membuat orang setelah mengkonsumsinya berhalusinasi, merasa mual, pusing, dan tidak sadarkan diri. Matanya akan menjadi kosong dengan perilaku yang mirip seperti zombie. Itulah sebabnya di game Super Bear Adventure ini, seluruh hewan yang meminum madu ungu beracun akan berperilaku lepas kendali seperti hewan tak berakal yang saling menyerang satu sama lain. Ternyata memang di dunia nyata efek dari racun tersebut benar-benar ada. Yang mind blowing adalah madu ungu di game Super Bear Adventure ini ternyata benar-benar juga ada di bumi kita. Lebah madu yang menghisap nektar dari bunga Greana lalu mengubahnya menjadi madu murni, maka madu tersebut akan mengandung gryanotoksin, lalu memiliki warna keunguan dan benar-benar beracun bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Penampakan saat lebah madu ini memproduksi madunya seperti ini, teman-teman. Gila, gak nyangka banget. Ternyata referensi madu ungu ini benar-benar diadaptasi dari kisah nyata. Selain itu, Super Bear Adventure juga menyimpan kisah kelam yang tragis. Ada sebuah teori mencengangkan yang beredar di forum seperti Reddit dan 4chan. Ternyata sosok beruang yang kita mainkan dalam Super Bear Adventure ini ternyata adalah manusia sungguhan. Hah? Kok bisa? Elprana sudah merangkum bukti-bukti akurat dalam permainan ini. Kita coba bahas salah satunya ya. Kamu tahu kan kalau ada backroom rahasia yang tersembunyi dalam permainan ini? Jujur sih, Elprana nggak tahu lokasi tepatnya di mana. Kalau kamu tahu tempat dan cara spesifiknya biar bisa masuk backroom, please komen teorimu di bawah ya. Banyak sekali player di seluruh dunia mencoba untuk melompati suatu objek, lalu mereka akan terjatuh ke langit bebas yang ada di bawah map dan kemudian terteleportasi ke dalam backrooms. Sumpah, kok bisa? Buat yang nggak ngerti, backrooms merupakan dimensi paralel, sebuah ruang tanpa batas dengan banyak lorong misterius. Tidak ada ujung, tidak ada jalan keluar. Kalaupun ada lubang antar dimensi, bisa jadi itu bukan pintu menuju dunia kita sekarang, bukan pintu keluar. Sekali terjebak di backroom akan sulit untuk kembali ke kehidupan nyata kita sekarang. Dan anehnya, di Super Bear Adventure ada backroom. Beberapa player juga menemukan sebuah ruang rahasia di antara retakan dinding backroom ini. Setelah diintip dan direkam, ada sebuah coretan di tembok berwarna hijau yang menunjukkan sebuah gambar blok berwujud kepala beruang. Itu apaan? Semacam kode rahasia nggak sih? Teori para fans menyebutkan bahwa itu merupakan kode rahasia yang menginformasikan kalau beruang yang kita mainkan dalam game ini bukanlah beruang yang asli, melainkan sosok manusia yang kesadarannya berpindah ke dalam dimensi dunia Super Bear. Lah, kok bisa? Itu karena kemunculan backroom dalam permainan ini merupakan sebuah bukti bahwa manusia tersebut entah kenapa terjebak di dalam backrooms. Dia tersesat mencari jalan keluar, lalu menemukan retakan dimensi yang terbuka, memasukinya, dan tiba-tiba berada dalam kesadaran karakter beruang ini. Itulah kenapa karakter beruang Baron yang kita mainkan ini mula-mula tertidur di bawah pohon saat serangan pasukan lebah terjadi. Tidurnya karakter beruang di awal permainan merupakan jembatan antara kesadaran manusia asli dengan dimensi game Super Bear Adventure. Wah, merinding banget. Gak nyangka sih kalau ternyata ada kisah kelam mengenai game ini. Kalau kamu punya teori lain tentang hal ini, langsung aja komen di bawah ya. Kita diskusi bareng.